Oke, sudah? Belum? Zip. Oh, dari ngezip ya. Jadi untuk SHP sendiri itu banyak ininya, filenya. Jadi satu file SHP itu terdiri dari 8 data. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini di blok, terus klik kanan compress to zip. Ya. Ya. Oke, setelah itu nah, keluarlah zipnya seperti ini. Nah, terus kita upload tadi ya, yang add layer, kan tadi. Nah ini, add layer, terus add layer from file ya. Layer from file. Sudah seperti ini. Sudah ya. Ini panduannya juga saya kopikan tadi ya. Siapa tahu nanti ada yang mau mengulik lebih dalam. Terus ini kan ada dua pilihannya, generalize feature for web display, atau yang kedua keep original feature. Nah, dari pilihan ini ada konsekuensinya masing-masing. Kalau generalize itu berarti menyederhanakan feature untuk web display atau untuk tampilan web. Itu sebenarnya lebih ringan ketika kita loading webnya. Cuma nanti banyak garis-garis detailnya hilang. Misalnya lekukan batas kabupaten yang berlekuk-lekuk nanti dianggapnya hal yang nggak penting, jadi nanti jadi lurus garisnya. Nah, itu bahaya juga sebenarnya untuk generalize feature ini. Kita amannya menggunakan keep original feature. Memang lebih berat, cuma lebih aman karena menampilkan data sebagaimana yang kita upload. Ya. Kemudian kita klik import layer. Ya. Ini importing layernya tergantung kecepatan internet, karena memang ini full online. Sudah? Oke. Belum? Sudah ya? Oke, kita ini kan sudah saya tuliskan di sini, generalize sama yang keep original. Kita ke pilih done terlebih dahulu ya. Kita done. Oke, selesai ya. Jadi ini kita sudah berhasil mengupload file berupa batas administrasi Kabupaten Belitung. Isinya dari berbagai macam kelurahan. Terus kita selanjutnya mau melakukan simbolisasi ya, atau custom simbol ya, penyimbolan. Itu bisa untuk membedakan Kecamatan Tanjung, Kecamatan Sijuk, dan kecamatan lainnya misalnya. Kita klik di ini. Kan ada ini. Kita klik di sini. Salah. Ini yang change style. Ini untuk melihat legenda. Jadi kita klik di change style ya. Ini datanya ada banyak, isinya dari data SIM. Di sini ada yang dari data SIM, yang di sini kode kelurahan, kode kecamatan, kode kabupaten itu dari SIM. Jadi kita misalnya mau hanya membedakan di tingkat kecamatan ya, kita pilih yang data kecamatan. Kecamatan. Terus, nah itu kan sudah beda. Ya, itu defaultnya seperti itu. Kita kalau mau merubah, di klik option di sini. Option.
Misalnya Tanjung Pandan, saya mau warna pink gitu misalnya. Nah, pilih saja pink. Nah, atau kita bisa input manual warnanya di sini, kode warna misalnya. Oh, di sini tidak ada yang disukai atau tidak ada yang pas gitu. Kita bisa juga menggunakan referensi dari web lain untuk mencari warnanya di sini, warna yang pas. Kita juga bisa mengatur transparansi ya, atau transparasi dari file itu, dari layer. Misalnya mau berapa persen gitu transparansinya. Misalnya kita taruh 50% misalnya, atau 30% gitu. Klik OK. Nah, kita berubah nanti yang Tanjung Pandan warnanya. Nah, ini kalau transparansinya dirubah, ini juga berubah nanti. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini kita klik OK. Terus kita pilih dan. Nah, ini tadi yang akan kita klik ini show legend atau keterangannya. Jadi ketika diklik kita bisa melihat data yang sudah disimbolisasi ini berupa apa aja. Misalnya, oh yang ini tuh Kecamatan Tanjung Pandan, misalnya pink. Terus yang biru Kecamatan Mambalong. Terus yang atasnya Sijuk gitu. Terus ini Badau. Terus ini Selat Nasik. Nah, seperti itu. Itu untuk simbolisasinya. Nanti setiap data itu kan ada 3 data ya. Yang pertama ini yang poligon seperti ini. Jadi dia punya luasan. Yang kedua nanti cuma garis kayak jalan, terus drainase, itu kan bentuknya garis. Itu nanti untuk simbolisasinya sama di sini. Cuma nanti untuk ininya lain pilihannya. Pilihannya nanti kan cuma garis, jadi nanti ada pattern atau apa ya, pattern garisnya mau putus-putus, mau nyambung, mau apa, ketebalan garisnya juga ada gitu. Oke, itu untuk simbolisasi sederhana ya, simbolisasi sederhana. Kemudian kita oh ya, tadi lupa disampaikan, untuk melihat tabelnya, tabel dari file yang sudah kita upload itu di sini show table atau informasinya ya. Show table itu informasi yang sudah kita upload, tuh isinya apa saja sih sebenarnya. Nah, data ini mencakup nama provinsi, terus kode provinsi di sini, yang ini, nah ini, show table. Oke. Terus kabupaten, kota, kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, ini itu isinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke simbolisasi ya. Sudah tadi ya, sudah kita lakukan untuk simbolisasi. Sama simbolisasi. Nah, ini ada keterangan juga. Berfungsi untuk mengatur warna, berfungsi untuk mengatur garis, berfungsi apa, klik OK jika sudah selesai. Oke, jika sudah selesai seperti ini. Nah, kita coba satu lagi ya. Ini kan data area. Kita coba upload yang lain, yang garis. Itu kita kembali ke folder yang tadi, yang batas administrasi LN simbolnya. Terus kita blok ya 8 file itu, compress to zip. Compress to zip sudah. Compress to zip, oke, sudah. Terus kita upload, lakukan yang sama ya dari file. Pilih batas administrasi, terus keep original, import layer. Oh, muncul kayak garis. Ya.
ini kan muncul garis ya. Nah, kita misalnya mau lihat tabelnya dulu, isinya seperti apa sih. Nah, ini isinya garis itu bisa ada keterangannya, batas itu batas kecamatan, batas kelurahan, atau batas kabupaten. Nah, itu di keterangan. Terus statusnya indikatif atau definitif ya. Oke, kita misalnya mau melakukan simbolisasi ya, kita klik di sini change style, kemudian kita berdasarkan keterangan ya untuk membedakan garis kecamatan, garis kelurahan, dan garis kabupaten. Kita klik keterangan, terus yang ini typesnya yang unique symbol, kita klik option. Nah, misal batas kecamatan, kita mau warna merah atau ya merah ya, misalnya merah, kemudian ketebalannya mau 3 misalnya, patternnya mau yang putus gitu misalnya ya, atau yang ini ya, putus ini ya. Oke, kita klik. Nah, langsung putus-putus. Ini berarti menandakan beda kecamatan kan, ini sama ini beda kecamatan. Nah, kemudian yang batas kelurahan, kita juga mau misalnya warna hitam ya, warna hitam, ininya 1 aja. Nah, terus garisnya nyambung lah ya misalnya. Nah, ini berarti udah beda kelurahan yang hitam, seperti itu. Yang batas kabupaten warna hijau ya misalnya, atau kita rubah ya, di sini jadi warna merah tapi tidak putus-putus ya, merah tapi tidak putus-putus. Nah, seperti ini kan kelihatan, ini adalah batas kabupaten ya. Nah, batas kabupaten, yang garis-garis batas kecamatan, terus yang hitam adalah batas kelurahan. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke labeling atau menampilkan informasi pada peta. Itu misalnya ketika kita klik ya, labeling ini apa namanya, memberi nama pada peta. Ini kan belum tahu kita ini kelurahan apa sih gitu kan, belum ada namanya kan, kelurahan apa kan belum ada namanya. Nah, karena yang ada informasi namanya itu di batas administrasi AR, maka kita klik yang titik 3 di batas administrasi AR. Nah, more option, klik, terus create labels. Nah, create labels, diklik. Nah, keluar di sini tulisannya Kepulauan Bangka Belitung semua, karena kita masih pilih yang sumbernya dari kolom provinsi. Nah, kita kan mau menampilkan yang dari kelurahan kan, misalnya klik. Nah, klik kelurahan. Sudah, seperti ini bisa. Oke, misalnya kita mau ganti warna, kita mau ganti font, bisa di sini ya. Kalau mau pakai background putih misalnya karena tidak kelihatan, nah kita yang halo ini diklik. Nah, langsung dia ada background putihnya. Atau backgroundnya juga bisa diberi warna kuning misalnya, seperti ini. Ya. Nah, terus ini yang di bawah visible range, ini adalah keterlihatan label ini atau tulisan ini tuh kelihatannya ketika di zoom di level berapa. Itu ada di visible range. Itu ada di visible range ya. Jadi ini kan ada 3 garis, 3 tanda panah ya. Itu yang warna hitam itu adalah skala sekarang atau zoom sekarang ini yang di warna hitam ini.
visible range-nya itu mulai dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita mau mengatur di zoom seperti ini aja yang tampil, berarti yang sebelah kiri kita geser sampai ke yang warna hitam ini. Nah, jadi di luar ini nanti tidak tampil. Baru ketika kita zoom, nah dia tampil. Nah, itu agar tidak terlalu terlalu jelimet ya. Kalau kita zoom out gitu kan, kalau kita tampilkan kan terlalu banyak ya ini kan. Nah, kita atur saja di sini visible range -nya. Jadi ketika di zoom baru dia tampak gitu kan, baru nampak. Nah, oke. Sudah ya tentang labeling. Ketika kita mau melabelkan apa lagi, misalnya kodenya, nah, kita klik aja yang kode gitu ya misalnya. Terus ketika sudah, kita klik OK. Nah, ketika klik OK, berarti kita sudah berhasil untuk melabelkan ya, itu memberi nama pada peta kita. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pop up ya. Pop up itu informasi yang muncul ketika kita klik data ini. Misalnya kita klik di mana nih? Kejumpadan aja ya. Nah, misalnya kita klik di kelurahan kota, klik kiri, itu kan ada informasinya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kode provinsinya 19.00. Terus kabupatennya Belitung, kecamatan Tanjung Pandan, kelurahannya kelurahan kota, kode kelurahannya sekian. Nah, itu bisa kita edit atau kita kustomisasi ya. Itu misalnya kita tidak mau menampilkan kode provinsi, kode-kodenya semua lah ya, misalnya kita tidak mau menampilkannya, nah, kita klik di sini yang titik 3 ini, yang more option, terus masuk ke configure pop up. Nah, langsung di configure pop up. Sudah. Ini di paling atas ada yang namanya pop up title atau judul ya, judul atasnya. Ketika kita klik satu feature atau satu file, judul di atasnya mau muncul apa. Karena ini batas administrasi, maka kita tulis di sini batas administrasi Belitung misalnya. Belitung. Seperti ini ya. Nah, ini adalah kolom-kolom yang ada di tabel tadi ya, yang sempat kita buka di awal. Kemudian ini configure atribut untuk menentukan ini perlu ditampilkan, ini perlu disembunyikan. Diklik configure atribut. Di sini ada tulisan display, edit, field name, dan alias. Nah, display ini untuk menentukan ini perlu ditampilkan atau tidak. Kemudian edit ini untuk bisa diedit atau tidak datanya. Kemudian field name ini adalah nama kolom aslinya dari file yang kita upload. Filenya namanya kolom aslinya seperti ini. Kemudian field alias adalah nama yang bisa kita rubah-rubah. Ketika diklik itu misalnya provinsi. Oh, ini salah nih, harusnya pakai P gitu, provinsi gitu. Nah, kita bisa ubah di sini, provinsi itu. Nah, itu yang akan tampil gitu. Jadi misalnya kita akan menghilangkan semua kode ya, kita sembunyikan semua kode, berarti kita klik di sini. Nah, kita hilangkan checklist di kode provinsi, terus hilangkan di kode kabupaten, hilangkan di kode kecamatan, hilangkan di kode kelurahan. Atau kalau kita mau menampilkan kodenya, tapi kan tadi ada yang titik 00 kan, nah, titik 00 itu sebenarnya kan tidak terpakai. Nah, di sini nih settingannya, formatnya to decimal places kita jadikan 0 gitu. Misalnya kalau mau menampilkannya, kita coba tampilkan ini ya, kita jadikan 0 semua misalnya. Oke, kita jadikan 0 tapi kita tampilkan.
Oke. Terus ini kabupaten atau kota, karena kita sudah tahu Belitung adalah kabupaten, kita ganti di sini kabupaten misalnya. Kabupaten ya, kabupaten. Nah, terus kelurahan atau desa gitu, kita pakai kelurahan misalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Terus kita klik OK lagi. Nah, ini akan berubah nanti seperti ini. Mana tadi? Yang kota. Oh ini ya. Klik. Nah, ini kan pop-up-nya adalah batas administrasi Belitung, provinsi ini, kode provinsi seperti ini. Terus kabupaten yang kita rubah kan tadi kan kap atau kota kan tadi. Nah, ini kita rubah jadi Kabupaten Belitung dan lain-lain. Nah, ini masih ada tanda ini ya. Tanda bacanya, tanda apa? Koma atau titik ini. Karena tadi kita belum hilangkan di sininya. Ini configure pop-up. Nah, di sini ini kan ada yang ini yang koma 00-nya tadi. Nah, ini yang use separator. Nah, ini dihilangkan saja kalau kita mau menampilkan kodenya. Nah, karena ini secara default ketika kolom kita berupa angka, nah, maka ini tercentang otomatis. Nah, misalnya seperti ini kan lebih kelihatan rapi kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita sudah masuk ke labeling dan pop-up ya. Sama juga ketika kita klik ini garis, kita kan tadi upload garis juga kan. Garisnya kita klik di sini nih, yang hitam misalnya. Nah, ini akan muncul juga ininya, informasi pop-up-nya. Nah, informasi pop-up-nya akan muncul. Oh, garis ini tuh merupakan batas kelurahan. Statusnya indikatif, sumbernya survei kegiatan kotaku misalnya. Itu. Oke. Untuk selanjutnya kita sudah labeling, pop up, sudah ini ya, tulisan ininya, apa penjelasannya tadi ya. Penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita belajar menyimpan ya. Menyimpan data dari WebGIS ini, kemudian nanti share, cara sharing data WebGIS juga. Jadi untuk menyimpannya tadi kita sudah berkenalan dengan tombol-tombol di atas ini. Klik save ya. Kalau menyimpan klik save ini, misalnya kita beri nama judul, misalnya Kabupaten Belitung. Nah, di sini tulis nama saya kemudian teksnya bebas, mau perkim, kotaku atau apa, untuk memudahkan pencarian aja. Misalnya kalau perkim punya banyak data apa WebGIS, nanti bisa di search melalui teks. Misalnya ini untuk WebGIS kotaku, teksnya ya kotaku misalnya. Kalau apa WebGIS yang lain, program yang lain nanti bisa juga dengan nama program itu, teksnya atau tagar ya. Karena kotaku ini tulis kotaku misalnya. Deskripsinya misalnya peta, batas, administrasi Kabupaten Belitung. Nah, save in folder, adakah ininya foldernya? Belum ya. Nah, secara default nanti tidak apa-apa, nanti bisa dibuatkan di akhir foldernya. Misalnya ketika sudah seperti ini, kita save, klik save. Nah, ini tergantung ya.
Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah? Saya belum ya. Kalau mau lihat dua jadi simpan ya. Nanti ada tulisannya sukses. Nah, di sini saya error. Tapi bisa dilihat juga di ini, di kembali ke ini yang rgis.com tadi, di konten ya. Nah, coba lihat di konten. Di konten. Terus di Kabupaten Belitung misalnya. Itu kan kalau belum ada foldernya berarti belum ada kan foldernya. Berarti di luar, di all my content ya. Ada? Sudah? Berhasil berarti ya. Oh. Ini internetnya. Nah, ini sudah nih. Oke, ini saya juga sudah kan. Kalau sudah, indikator lainnya di atas ini file namanya sesuai yang kita tuliskan tadi ya. Sudah ada semua kan? Oke, kita sudah berhasil save tadi ya, save. Kemudian kita lakukan sharing. Sharing ini berguna untuk misalnya kita mau memasukkan WebGIS ini ke dalam WPU misalnya. Kita klik share. Nah, karena kita mau sharing, otomatis harus kita buka untuk publik kan. Jadi publik, semua orang dengan link itu bisa mengakses, bisa melihat. Nah, kita klik yang everyone atau publik ini. Sudah? Oke, jika sudah. Nah, ini ada dua pilihan. Ini kita share sebagaimana adanya, sebagaimana apa yang kita tampil di sini. Jadi nanti masih ada tulisannya apa? ArcGIS di sini kan, masih ada detail sebagaimana kita tampilan di ArcGIS ditampilkan ke website. Nah, itu kita kopikan link ini. Nah, atau kalau kita mau embed ya, embed di website itu misalnya mau apa di halaman kecil gitu, kita pilih yang embed itu, kita tentukan apa namanya, lebar halamannya berapa kali berapa gitu. Biasanya kalau orang yang sudah kenal dengan website ini gampang, ini gampang ngatur-ngatur seperti ini kan, untuk
kebutuhannya berapa kali berapa gitu. Nanti yang di copy adalah link ini. Nah, ini adalah pilihan tool ya yang muncul ketika kita tempelkan di website. Home button misalnya, terus base map selector, terus view large map misalnya, dan lain-lain. Ini untuk embed di website. Kita back dulu. Terus yang kedua ada create a web app. Inilah yang dilakukan Kotaku. Jadi create web app ini untuk menyederhanakan tampilan. Jadi biar biar lebih simpel, lebih minimalis lah. Ini yang kita lakukan, itu create web app ya. Nanti tampilannya seperti ini nih. Nah, ini kan yang di Kotaku ini dari web app, jadi lebih simpel ya. Nah, berbeda dengan yang di RG sini kan. Kalau RG kan seperti ini, ada share, ada save, print, measure dan lain sebagainya. Kalau yang di Kotaku seperti ini, lebih simpel ya. Nah, itu caranya itu tadi create web app. Nah, kalau yang dipakai di Kotaku itu yang sidebar ini. Nah, sidebar, atau nanti bisa menyesuaikan lah kebutuhan datanya seperti apa kan. Kotaku ini yang sidebar, kita create web app. Nah, web app ini adalah file tersendiri. Jadi nanti di konten ini ada dua, misalnya ini kan yang web map ya, web map. Nanti kalau kita create web app, nanti ada file dengan nama yang sama, cuma formatnya berbeda. Nanti instant app ini formatnya seperti ini kan, misalnya ini kan ini Kabupaten Belitung yang profil kumuh web app, yaitu yang aplikasi seperti ini web app itu yang mentahnya istilahnya. Nanti kalau yang instant app itu persis seperti yang ditampilkan di Kotaku seperti ini. Nah, kita coba ya biar tidak bingung. Share, oke. Nah, ini kan simbolnya berubah. Seperti ini. Nah, ini kan mirip ya seperti yang tertampil di Kotaku kan, seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kiri ini settingnya, yang kanan ini adalah previewnya. Kita matikan mode expressnya untuk pilihannya biar lebih banyak ya. Terus temanya kita menggunakan yang like aja ya biar ketahuan. Jadi ini adalah hasil webnya yang putih ini adalah pengaturannya. Nah, misalnya kita mau persis seperti yang ada di Kotaku ini, seperti ini ya. Kita lakukan konfigurasi layer list, ini untuk layer atau untuk file-file yang ada, yaitu batas administrasi LN dan AR yang sudah kita upload tadi. Terus yang detail informasi, yang detail ini kan details tulisannya ya, kita hilangkan. Kemudian ini info juga kita hilangkan. Mana info ya, infonya kita hilangkan ya. Nah, info atau pop up ya, di sini pop up, di sini info. Nah, misal seperti ini. Kemudian kalau yang di Kotaku ini kan ada pilihan base mapnya. Nah, kita tambahkan juga pilihan
base mapnya ada di interaksi. Sebentar, ada di ini ada di interactivity, terus modify, terus ini diklik base map toggle nya. Oke, kita bisa mengaturnya juga yang lainnya, misalnya mau butuh edit tools gitu misalnya. Untuk menambahkan atau mengedit file yang sudah kita upload bisa kita tambahkan. Cuman kan di sini tujuannya untuk WebGIS-nya kan agar sebentar ke logout. Artinya fungsinya untuk menampilkan saja kan. Jadi user atau pengguna itu tidak perlu melakukan editing. Jadi ini kita hilangkan saja yang edit. Jadi sesimpel mungkin gitulah. Oke. Jika sudah, kita klik publish. Klik publish, terus confirm. Oke, jika sudah, kita bisa langsung copy link ini. Jadi nanti copy link kita embedkan di website PU misalnya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini hasil dari copy link itu ditempelkan di website Kotaku. Nanti hasilnya persis seperti ini. Seperti yang kita buat tadi. Ini embed juga bisa untuk yang tadi untuk mengatur tingginya seberapa, lebarnya seberapa untuk di website misalnya, tampilannya mau lebih kecil gitu, bisa embed ini. Kalau yang ini kan full size, seperti yang di Kotaku kan full size ini kan, dari ujung kanan sampai ujung kiri, dari ujung kiri sampai ujung kanan tampilannya. Seperti ini. Kita kalau sudah itu kita klik launch. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah WebGIS yang kita buat tadi. Nah, misalnya mau menambahkan data apa ya, kita zipkan filenya terlebih dahulu, kemudian kita upload, kita simbolisasi seperti tadi, kita atur labelnya, kemudian kita atur pop-up-nya yang muncul ketika diklik itu apa, baru nanti dibuatkan aplikasinya tadi, create web app. Dan aplikasi ini itu sudah terhubung dengan yang tadi, yang web app tadi, yang web map yang kita buat awalnya, yang mentahannya tadi, yang ini nih. Nah, terhubung ke sini. Jadi ketika kita nambah data misalnya ya, kita nambah data satu misalnya, kita contoh ya, kita tambah data ini titik kegiatan misalnya ya, 2017. Misalnya seperti ini.
misalnya seperti ini lah ya, untuk contoh saja kan. Nah, kita save. Misalnya nanti di web app-nya juga nanti ada tambahan itu, karena otomatis terhubung. Nah, kita reload. Nah, itu kan muncul kan? Muncul langsung di situ. Kita edit itu. Iya, soalnya kita menghubungkannya di awal. Jadi nanti kalau mau ngedit, tinggal ngedit yang ini aja, yang kita buat yang awal. Kalau ini kan tampilan luarnya, jadi istilahnya bungkusnya. Bungkusnya nggak perlu kita edit. Yang kita perlu edit adalah intinya, dalamnya, seperti itu. Dan ini nggak perlu kita save lagi, karena ini kan hanya tampilan. Yang perlu kita save yang ini. Nah, begitu kira-kira untuk gambaran WebGIS-nya. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Error gimana? Setnya error. Pas mau di konfigurasi ke copy ke link, kamu jadi bilang Sebentar ya, saya ulatkan dulu. jangan makan ada kuahnya keluar. Oh iya Pak, ada orang. Apa yang tahu? Sekarang ini nggak ada pokoknya anak korban tuh apa ya? Tidak lama ini kan ada. Nah, kita kan banyak pilihan terus banyak. Ada beberapa oke. Ini harganya mana itu? Ibu, hah? Misalnya kan cuma mau pula punya sesuatu itu. Apa yang saya sedih loh ada. Bersihkan. Bersihkan ini.
nih, apa? Aku sudah pulang. Ini tadi sudah berhasil di yang website yang kontennya. Dikasih kopi. Setelah terima. Ini di reload juga sama ya? Terima kasih. Ya. Oke, menyambungnya. Ini ada yang mau ditanyakan tentang WebGIS ini. Ini sederhana ya. Jadi nanti untuk kebutuhan filenya atau menambahkan filenya tergantung nanti ada datanya seperti apa. Simbolisasinya juga macam-macam kan. Kalau yang lainnya itu garis, kalau yang PT atau poin itu ya per poin. Error juga. Aku tulisan. Ini akunnya sama. Nah, ya. Jadi sudah dipilih publik ya? Coba pakai jurusan lain, teknologi atau operasi. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini? Belum ya? Oke, tadi kan kita bahas ya tentang kedudukan WebGIS ya, WebGIS Pemda dan Kotaku itu saling independen ya. Jadi sekarang ini
posisinya data itu masih di akun Kotaku. Kita coba sekarang transfer ya, transfer data dari Kotaku ke Pemda, ke akun masing-masing ya. Kita coba ya. Kan ini yang skala lingkungan ya, skala lingkungan dulu. Jadi ini adalah WebJS yang sudah kami buat.